Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ragi Muklinatus Sa'adah dan Restu Hidayatul Khairiyah, kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Media Pembelajaran dalam Pengajaran Maharoh Qiraah. Baik, yang pertama adalah pengertian Maharoh Qiraah. Membaca adalah kemampuan mengenali dan memahami isi sesuatu yang tertulis dengan melafalkan atau mencernanya di dalam hati. Pada hakikatnya, membaca adalah proses komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui teks yang ditulisnya. Maka, secara langsung di dalamnya terjadi hubungan kognitif antara bahasa lisan dengan tulisan. Umar Siddiq mendefinisikan keterampilan membaca adalah pemaknaan kata-kata tertulis atau pemaknaan terhadap teks. Dengan kata lain, penulis mentransformasikan pemikiran-pemikirannya terhadap pembaca, sedangkan pembaca menerjemahkan pemikiran-pemikiran tersebut berdasarkan pengalaman dan latar belakangnya, baik secara budaya maupun kebahasaan. Kemudian, keterampilan Maharoh Qiraah, keterampilan membaca atau Maharoh Qiraah adalah suatu keterampilan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam melihat, memahami, serta memaknai apa isi terkandung dalam sebuah tulisan dengan terampil dan fasih. Keterampilan membaca atau Maharoh Qiraah itu ada dua, mencakup dua hal, yaitu yang pertama mengenali simbol-simbol yang tertulis, dan yang kedua adalah memahami isinya. Oke, baik, selanjutnya adalah aspek dalam latihan Maharoh Qiraah. Dalam pembelajarannya, Al-Ghazali dan Abdullah menekankan kepada guru yang akan melatih Maharoh Qiraah siswa untuk memperhatikan beberapa aspek dalam latihan-latihan membaca, yaitu yang pertama, membunyikan huruf dengan benar sesuai makhraj dan berbeda bunyi, dan membedakan bunyi huruf yang mirip dan berdekatan dengan pelafalan. Yang kedua, menghubungkan lambang dengan makna. Yang ketiga, memahami bacaan secara global dan rinci. Yang keempat, gerakan mata yang benar dan tepat. Yang kelima, membedakan hamzah wasol dan hamzah qata'. Yang keenam, memperhatikan harokat panjang pendek. Yang ketujuh, tidak salah membaca atau mengganti huruf dengan lainnya. Yang kedelapan, tidak menambah-nambah huruf di luar huruf aslinya. Yang kesembilan, tidak menghilangkan salah satu huruf aslinya. Yang kesepuluh, dapat menemukan pikiran utama. Ke-12, membedakan pikiran utama dari pikiran penjelas. Yang ke-13, menjiwai bacaan. Yang ke-14, menganalisis yang dibaca. Yang ke-15, menggunakan intonasi suara sesuai variasi susunan dan kandungan isi. Yang ke-16 itu tidak mengulang-ulang sebuah kata atau ragu dalam membacanya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Ragi Muklinatus Sa'adah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan judul yaitu media pembelajaran dalam pengajaran Maharoh Qiraah, yaitu meneruskan rekan saya Restu dari poin C, yaitu tujuan Maharoh Qiraah. Tujuan umum dalam pembelajaran qiraah adalah untuk meningkatkan pemahaman membaca bagi pembelajar. Tujuan khusus dalam pembelajaran Maharoh Qiraah untuk tingkatan lanjut adalah untuk menumbuhkan kemampuan membaca pada tingkatan pemahaman. Tahapan dalam pembelajaran Maharoh Qiraah yaitu al-mustawa al-harfi, yaitu huruf. Yang kedua yaitu al-mustawa at-tafsiri, yaitu pemahaman. Yang ketiga yaitu al-mustawa at-tabaqi, yaitu praktek. Ketercapaian tujuan pembelajaran qiraah dapat diketahui dengan melakukan evaluasi. Dalam pembelajaran bahasa Arab, Maharoh Qiraah dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu tahap pertama yaitu tahap mengamati. Yang kedua tahapan menanya, kemudian tahapan menalar atau siswa dituntut untuk mengidentifikasi struktur bahasa. Yang keempat, tahapan mencoba. Yang kelima, tahapan mengkomunikasikan. Pemilihan media pembelajaran Maharoh Qiraah antara lain kartu atau al-bitokoh, yaitu untuk mengembangkan pengetahuan siswa tentang kosakata, latihan pola tatanan bahasa. Yang kedua yaitu laboratorium baca yang terdiri dari sejumlah kitab-kitab dan buku-buku untuk mengukur siswa dalam keterampilan membaca. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.